Halo, assalamualaikum teman-teman Dorkar Vlog. Apa kabar? Didoain pasti pada sehat ya sekeluarga. Oke, jadi hari ini gue kembali lagi akan bikin video tentang Suzuki Vitara abu-abu. Dan kalau teman-teman ingat, sebelumnya itu gue udah bikin video lebih ke arah nunjukin untuk servis atau penyehatan dari mobil ini setelah gue ambil di Bandung. Sementara kalau untuk modifikasinya ya boleh terbilang masih minim. Paling upgrade-nya di snorkel aja yang gue pasang. Tapi kalau untuk yang lainnya, dari mulai kayak ban velg, terus juga aksesoris lainnya, bagian mesin, itu semuanya masih fully stock. Dan akhirnya, sekarang gue udah mau ningkatin lagi si Vitara ini dari yang tadinya gue pakai untuk di harian aja, menjadi mobil Vitara yang kurang lebih bisa gue ajak off-road. Walaupun off-roadnya lebih ke yang ringan-ringan aja teman-teman. Itu dia akhirnya gua mencoba untuk memutuskan mengganti ban yang jenis MT, tapi sekaligus juga dengan velgnya. Karena kalau misalnya gua ganti ban MT tapi velg masih standar, ya sebenarnya juga sah-sah aja ya, nggak ada masalah ya. Tapi gua pengen biar sekalian penampilannya lebih signifikan berubahnya. Akhirnya gua memutuskan juga untuk mengganti velgnya. Akhirnya kemarin gue udah sempat ke salah satu toko yang menjual ban Axelera dan juga velg HSR, dan gue memutuskan untuk menggunakan ban MT dari Axelera, yaitu tipe MT-01. Sementara kalau untuk velgnya gue pakai velg HSR yang model rondo, dan ukurannya atau fitmentnya ini menurut gue sangat cocok untuk mobil-mobil SUV kecil ya, seperti misalnya Vitara atau Jimny. Itu dia akhirnya setelah dipasang di sana, dan gua udah sedikit ninggiin bagian dari bodinya, akhirnya bisa terpasang dengan fitment yang sesuai. Nggak cuma secara looks-nya aja yang menurut gua oke, tapi secara kita ngomongin clearance-nya ya, karena mau dipakai off-road juga, itu clearance-nya juga aman. Jadi hari ini kita udah ada di salah satu track yang menjadi favorit gua di daerah BSD untuk mencoba. Nggak cuma masalah clearance-nya aja kira-kira mentok apa enggak, tapi kita ngomongin juga untuk secara performanya dari ban Axelera serta si velg HSR. Oke, kita udah sampai, kita lihat dulu penampilan dari luar. Oke? Iya teman-teman, inilah dia penampilan baru dari Suzuki Vitara gua. Akhirnya kita udah punya sepatu baru yang siap, nggak cuma buat diajak gaya aja, tapi kalau gua gilirannya mau off-road yang ringan atau off-road yang lucu ya, yang nggak sampai ekstrim banget, gua siap banget sekarang pakai Vitara ini. Nah, jadi teman-teman, kalau kita ngelihat dari ukurannya, baik untuk ban Axelera maupun velg HSR-nya, ini mengingatkan ke fitment atau style ukuran-ukuran dari mobil-mobil SUV yang ada di Jepang. Misalnya kayak Vitara atau Jimny yang ada di sana, di mana boleh dibilang ini adalah fitment yang cukup terkenal, akhirnya jadi satu aliran khusus yang kita kenal dengan JDM, dan itu banyak diaplikasi di Indonesia, di mana ukurannya, ciri-cirinya itu terlihat lebih kurus, lebih tinggi. Ada yang bilangnya apa ya? Istilahnya tuh bannya tuh lebih ramping, sehingga kalau kita ngelihat secara dimensi mobil kayak Jimny yang kecil gitu, begitu kita pasangin dengan fitment JDM ini, jatuhnya kayak pas gitu ya, atau kayaknya matching. Nah, kalau kita ngelihat lebih dekat lagi, teman-teman, di mobil Vitara gua ini, style atau fitment JDM-nya itu benar-benar boleh dibilang akurat. Dimana kalau kita ngomong untuk velg dulu, dia itu ukuran atau fitment JDM dari Jimny atau Vitara di sana adalah menggunakan yang diameternya 16 inch, lebarnya 5,5 inch, dan untuk offsetnya ini benar-benar ukurannya yaitu spesifik ET22, atau kurang lebih dia offsetnya masih tergolong positif. Sementara kalau untuk bannya di Jimny atau Vitara di Jepang sana, dia juga menggunakan ukuran yang sama dengan yang dikeluarkan oleh Axelera ini, yaitu ukuran 185/85.
Dan kalau kita ngomongin untuk tipenya, yang velgnya ini gue pakai HSR Rondo. Jadi nggak cuma secara fitmentnya aja yang udah Jepang banget atau JDM banget, tapi secara desainnya juga memang kurang lebih sangat mengelihatkan apa ya, style-style Jimny atau Vitara yang ada di Jepang. Itu dia kenapa gua pilih yang model Rondo ini. Nah, kalau model untuk bannya, ini adalah Axelera MT-01. Berarti kita tahu kalau misalnya yang MT ini, teman-teman yang mungkin mau pakai buat harian, masih tetap dapat sangarnya. Tapi begitu kita pakai untuk di medan off-road atau di tanah seperti sekarang ini, udah pasti kalau kita ngomongin secara traksinya akan lebih baik. Ya, apalagi kalau misalnya kayak di mobil gue yang sebelumnya pakai ban standar, dengan velg yang standar yang tongkrongannya kurang lebih masih lebih culun ya, lebih stok dibandingkan sekarang. Minimal sekarang gue tahu untuk penampilannya udah terdongkrak. Tinggal kita nyoba abis ini untuk performanya. Nah teman-teman, jadi hari ini sebenarnya emang gue lebih fokusnya itu untuk nyobain performa. Pertama, performa dari ban Axelera MT-01. Dimana ban ini sebenarnya banyak juga teman-teman gue pribadi yang pakai. Salah satu yang gue paling ingat sekarang ini adalah Om Jaya yang pakai ban MT-01 ini untuk di Jimny White-nya dan dipakai untuk balapan off-road di ASCR dengan menempuh lebih dari 2000 km. Bahkan ukuran yang dipakai sama Om Jaya juga sama, 185/85. Nah, kalau kita ngeliat secara sekilas teman-teman, emang kurang lebih kayaknya cungkring banget ya, maksudnya kayaknya kurus banget gitu. Kalau kita ngomongin di mobil yang bobotnya enteng, sebenarnya ini tidak jadi masalah. Jadi dalam artian, mobil itu nggak gampang untuk dia malah ngubur ke bawah. Malah justru di satu sisi, untuk mobil yang boleh dibilang ukuran kecil dan tenaga yang nggak terlalu besar, justru rasio atau proporsi dari ukuran ban yang lebarnya kurang lebih hanya segini, itu justru menjadi lebih optimal ketimbang kita pakai yang ukuran lebih lebar, yang itu malah justru akan membuat tenaga mobil jadi nggak terlalu keluar ya, karena beban dari ukuran ban yang besar yang membuat dia tenaganya malah jadi lemes. Nah berikutnya, kalau untuk si velg HSR-nya, karena velg ini pertama dia profilnya itu boleh dibilang juga nggak terlalu lebar, hanya sekitar 5,5 inch. Kembali lagi sama konsepnya seperti bannya di mobil-mobil SUV seperti Jimny atau Vitara yang ya tenaganya nggak terlalu besar atau bahkan pas-pasan, itu malah lebih cocok ketimbang kita pakai velg yang terlalu lebar. Misalnya pakai yang di atas 7 inch. Jadi sedikit share juga buat teman-teman, kalau misalnya kita pakai ban atau velg yang terlalu besar, bobotnya juga lebih berat, itu juga akan berpotensi untuk lebih gampang merusak bagian kaki-kaki, terutama as roda. Itu dia makanya mungkin kalau teman-teman lihat kayak misalnya Vitara atau Jimny yang masih menggunakan kaki-kaki standar, itu lebih banyak yang menggunakan ban dan velg yang profilnya lebih kurus ya, lebih cungkring ketimbang pakai yang style-stylenya yang lebar itu. Oh ya teman-teman, sebelum nyobain, gue pengen sedikit ngasih tips ke teman-teman. Jadi kayak gue bilang tadi, kalau fitment Jepang itu, dia itu rata-rata emang profilnya lebih kurus atau cungkring. Termaksud untuk velgnya. Dan tadi karena gue bilang kalau fitment yang JDM, itu rata-rata offsetnya adalah ET22 atau offset yang cukup masuk. Itu ngebuat di beberapa mobil, kalau kita benar-benar langsung masukin velg tersebut, maka dia akan sedikit kecebur ke dalam atau kurang lebih agak sedikit masuk ya. Nah, jadi ada yang mungkin pengen kayak gitu. Kenapa? Karena kalau kita agak lebih masuk bannya, kalau kita pakai udah lewat jalan yang kotor atau apa, dia lebih nggak gampang nyiprat kotorannya ke bagian bodi. Tapi ada juga yang kepengen kurang lebih si ban itu tetap rata bodi. Itu dia makanya kita bisa aja nambahin adaptor atau spacer. Kalau misalnya pakai adaptor, rekomendasi gue yang penting jangan yang terlalu panjang. Maksimal yang 5 cm. Tapi biasanya kalau kita pakai velg yang fitmentnya JDM seperti itu, kita pakai adaptor yang 3 cm, itu udah lebih dari cukup untuk membuat ban dan velgnya kurang lebih rata dengan bodi. Oke, kayak langsung aja ya, kita tes sekarang performanya untuk velg HSR dan juga ban Axelera. Oke, let's go.
Oke teman-teman, saatnya kita untuk nyoba ban Axelera MT-01 dan juga velg HSR rondonya. Langsung aja gue pengen untuk pemanasan awal nanjak di sini. Oke, ini hitung-hitung juga termasuk awal-awal ya. Gue testing Vitara abu-abu ini untuk off-road. Perdananya justru sekarang nih diajak off-road nih. Karena kemarin-kemarin biasanya gue nyoba pakai yang kuning, yang SWB, tapi sekarang gue nyobain pakai yang abu-abu. Oke, kita coba turun di sini teman-teman. Oke, langsung kita belok lagi. Oke, sekarang gue pengen ngelewatin dulu bagian yang biasa kita sebutnya kuku macan. Nah, ngomong-ngomong buat pengetesannya, jadi teman-teman tahu ya kalau misalnya kita untuk ngetes ban itu pasti kita langsung bisa ngerasain dari traksinya atau gripnya saat kita ngelewatin mau itu tanah yang kering atau pas tanah yang basah. Kayak kalau sekarang ini relatif masih kering, walaupun ada sedikit becek-beceknya di bagian kubangannya. Nah, ini ada beceknya di sebelah kiri, tapi so far masih belum ada gejala slip. Karena kalau masih satu atau dua roda aja yang di bagian becek, tapi sisanya masih ada roda yang napak di bagian yang kering, itu relatif gripnya masih bagus karena masih tertolong oleh grip di ban yang napaknya ke bagian kering. Jadi emang relatif di sini masih aman gitu ya teman-teman ya. Yang ada justru di bagian sini lebih bisa ngetes untuk suspensi, yaitu artikulasinya atau travelnya. Nah, tapi berikutnya gue pengen nyoba ke bagian yang alur air, sama sebenarnya ngetes untuk suspensi juga, tapi di sini bisa lebih ngerasain untuk traksi bannya. Kenapa? Karena lubangnya cukup dalam, buat ngegaruk naiknya itu juga agak lebih effort, dan posisi secara keseluruhannya dia lebih nanjak teman-teman di bagian sini. Oke, gue pakai gigi 1 ya, kalau gigi 2 takutnya agak kurang ngisi tenaga. Nah, oke, ada yang angkat, wait, tetap bisa maju, pedalnya ngegantung bannya, dan so far gue rasain sambil gue belok-belokin di sini nggak ada bagiannya yang gesrot, karena fitmentnya udah sesuai ya, pakai 185/85 ini. Paling bannya ngegantung aja, tapi masih oke. Kita ceburin ke bagian sini, masuk miring. Oke, kita agak gas dikit ya naiknya. Kita agak gas dikit. Oke. Nah teman-teman, kalau kita ngomongin untuk ngetes velg tuh seperti gimana? Pasti kalau namanya velg itu biasanya yang bisa kita ngetes salah satunya adalah kekuatan. Tapi kekuatan itu menurut gua juga sangat berkaitan dengan pemakaian ekstensif ya, atau jangka panjang. Nah, tapi teman-teman, satu hal yang sebenarnya bisa kita langsung rasain kalau mau ngetes velg itu adalah dari sisi tenaga mesinnya. Nah, kaitannya balik lagi nih ke mesin. Jadi, kalau kita pakai velg yang berat, itu emang mungkin di satu sisi kita dapat yang namanya kekuatan ya. Biasanya ya, lumrahnya. Tapi velg berat itu akan nahan ke tenaga mesin. Jadi biasanya bisa kita rasain, misalnya kalau off-road, kita lagi lewat kubangan yang butuh putaran tinggi, itu kita bisa ngerasain kelincahan mesinnya ya, RPM-nya kalau pakai velg berat atau ban berat dengan yang menggunakan velg enteng. Dia lebih bisa ngeraung lebih tinggi tenaga mesinnya karena yang dia puterin atau sepatunya itu tidak terlalu berat. Atau kayak misalnya kita lewat tanjakan seperti ini, kita juga bisa cukup ngerasain mesinnya itu cukup ngedrop atau tetap bisa maintain RPM. Itu lumayan pengaruh di mobil-mobil yang cc kecil. Jadi bahasa mudahnya, kalau teman-teman pakai mobil yang cc-nya besar, tenaganya besar, velg yang berat ataupun yang enteng itu nggak terlalu pengaruh ketimbang di yang ringan seperti yang enteng, bukan yang enteng ya, yang tenaganya pas-pasan seperti misalnya di Vitara. Itu akan sangat berpengaruh. Apalagi kalau di Jimny yang 1000 cc teman-teman. Velg enteng, velg berat, itu bakal kerasa banget perbedaannya karena tenaga mesinnya yang
boleh dibilang pas-pasan untuk ngebawa bobot kendaraan. Nah, sekarang teman-teman, gue pengen coba untuk akselerasi lebih kenceng lagi ya. Gue pengen nyobain manuvernya, kegesitannya pakai velg HSR dan ban Axelera ini. Kita coba mulai kebut dari sini ya. Kita tekuk. Oke. Tekuk sini. Wah. Asik banget. Asik banget. Nah, satu hal yang teman-teman perlu ketahuin, kalau kita pakai ban yang profilnya cungkring ya atau tipis, seperti misalnya di MT-01 ini kan gue pakai 185. Dia itu cenderung mobilnya bisa lebih gesit buat manuvernya. Walaupun di satu sisi kalau kita pakai untuk penggunaan jalan raya, itu kita harus lebih hati-hati nyetirnya. Karena kalau ban yang cungkring seperti ini, traksinya nggak akan sebagus pakai ban yang lebar profilnya. Itu udah pasti. Tapi satu sisi, ban profil lebar, kita setir agak lebih berat, manuvernya nggak bisa seluas ini, tapi ya di satu sisi juga dia traksinya lebih bagus ya, ban lebar ya untuk di aspal. Cuma ya itu dia, kalau pakai ban lebar di sini bakal kerasa mesinnya nahan banget ya. Di Vitara, di Jimny bakal kerasa mesin nahan. Itu dia mayoritas kita lihat untuk off-road Jimny atau Vitara atau yang mesin-mesinnya masih 1000-an gitu, profil bannya lebih cocok yang tipis dan dipaduin sama velg yang nggak terlalu lebar. Beres juga nih ngetesnya. Ini adalah perdana gue nyobain velg HSR di mobil gue dan juga ban Axelera MT-01. Ya, secara overall, pertama kalau gue ngomongin untuk kekuatan atau durabilitasnya, emang kayaknya lebih bisa kita ngerasainnya untuk jangka panjang. Jadi setelah kita pengetesan secara ekstensif, baru kita bisa lihat secara kekuatannya. Nah, tapi kalau yang gue tahu, emang walaupun mereka ini adalah produk lokal, tapi secara kekuatannya ini sangat bisa diandalkan. Dan teman-teman kan pasti juga tahu kalau kita off-road ini salah satu yang menjadi poin utama dari kita pakai misalnya ban atau velg adalah durabilitasnya. Dan kita akan ngelihat lagi ke depan lagi begitu kita akan mencoba off-road yang lebih jauh lagi dan lebih lama lagi. Yang pasti kalau kita ngomongin untuk performanya, kayak misalnya gue ngomong traksi dari MT-01 ini. Walaupun kita ngelihatnya cungkring, kayaknya yang napak cuma sedikit ke tanah dibandingkan kita pakai ban yang lebar. Tapi kalau kita ngomongin di SUV yang bobotnya ringan, kayak misalnya Jimny atau Vitara, yang memang hitungannya nggak terlalu berat ya, dia itu justru cukup proporsional. Dalam artian, lebar ban berbanding dengan bobot kendaraan dan juga mesin yang tergolong pas-pasan, itu rasionya masuk atau masih pas. Itu dia, gue lebih suka pakai yang profilnya seperti ini. Kalau kita ngomongin mesinnya masih standar seperti Vitara ini, atau as roda bagian gardannya masih standar, dia akan lebih awet teman-teman. Tapi di luar itu sebenarnya kalau kita ngomong traksinya, kayak sekarang ini kalau kita ngomongin Axelera dengan ban yang tipe ekstrimnya itu badak ekstrim, itu udah sangat teruji ya. Dan ternyata begitu gue nyobain tipe yang MT-nya, ternyata juga kurang lebih dia mewarisi performa traksi yang ada biasanya gue di badak ekstrim. Jadi ternyata sama-sama gripnya oke. Sementara untuk velg HSR ya, dengan bobot yang gua rasain yang cukup ringannya, itu ngebuat tenaga mesinnya nggak ngedrop atau nggak turun tenaganya. Sewaktu misalnya gua lewatin obstacle kayak misalnya tanjakan terjal atau ngelewatin lubang-lubang yang cukup dalam, yang mana biasanya itu lumayan menguji berbagai bagian yang ada di mobil off-road kita. Ya, kalau untuk sekarang mungkin segitu dulu aja teman-teman. Yang penting gue udah dapet nih experience-nya. Khusus yang becek-becek. Iya. Yang becek-becek. Ya udah deh. Enggak, tapi lo mau yang manjat? Coba aja deh, boleh deh. Tapi emang bisa ya? Hah? Bisa. Bisa dong. Nah teman-teman, masih ada loh video lanjutan yang gak kalah seru. Kita jajal Vitaranya untuk off-road lebih jauh lagi. Saksikan ya di channel YouTube HSR Wheel Official dan channel YouTube Axelera Radial.
Iya. hati nurani nggak bisa dibohongin. Bener banget. Iya. Dan menurut gua nih, kalau lu mau main mobil atau modif-modif atau mau main motor segala macam, Hari ini baru nih pertama kalinya cobain ke lumpur, ke danau. Oke. Itu kan juga kalau kita lewat danau gini kan traksinya itu kan minim banget gitu. Tapi terbukti tadi lautnya aman aja sih.